Memang setiap kita melakukan kewajiban dan kita bisa menjauhi yang dilarang Allah, itu sudah pasti kita selamat dari neraka, masuk surga. Nah, cuma dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban itu kada tentu semuanya diterima oleh Allah. Jadi ibadah sunat ganjarannya macam-macam, ada yang surga, ada yang diberi pahala, ada yang diberi bidadari, ada juga ibadah sunat yang ganjarannya selamat dari neraka. Nah, ini yang utama kita perhatikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin la mahjubun, thumma innahum lasalul jahim. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke neraka. Jadi orang neraka itu kepingin hendak bertemu Allah, hendak berurusan lawan Allah, tapi mereka didinding untuk melihat, apalagi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dihadapi, yang dilihat oleh penghuni neraka itu hanya malaikat ghilazun syidad, malaikat yang keras lagi kasar. Itu yang dihadapi oleh penghuni neraka setiap hari. Kami berlindung kepada Allah agar tidak terhijab darinya, dan kami berlindung dari siksa neraka dan kemurkaannya. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala mewahyukan sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar. Surah Al-Muddathir. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakar. Tahukah kamu apa neraka Sakar itu? Sakar itu tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya dalam keadaan binasa. Jadi orang yang berada dalam neraka Sakar itu selalu disiksa dan tidak akan mau binasa. Kada kematian artinya, selalu merasakan siksanya. Kalla la yumbadanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadatul lati tattalihu 'alal afidah, ila akhir ayat. Suratul Humazah. Ini sambungan ayat pertamanya adalah wailun likulli humazatil lumazah. Wailun likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang suka menggibah, celaka bagi orang yang suka membuka aib orang lain, celaka bagi orang yang suka mengadu domba. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang hanya bisa menghimpunkan harta, wa 'addadah, dan mempersiapkan hartanya untuk menghadapi masa depannya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu bisa membuat dia kekal. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Nah, sambungannya itu. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Neraka itu macam-macam ngarannya. Jahannam ada, secara umum nar, neraka. Wakina azab benar, peliharakan kami daripada azab neraka. Itu umum. Ada jahannam, ada sakar, ada hutamah, ada jahim. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilimparkan ke dalam hutamah.
dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang dinyalakan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Surah An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, yang baru lagi, supaya mereka merasakan azab neraka itu. Dalam mentafsirkan ayat ini, Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, dalam sehari neraka memusnahkan penghuninya sebanyak 70.000 kali. Setiap kali musnah dikatakan kepada mereka, kembalilah, maka mereka pun kembali seperti semula. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam keterangan yang dahulu ada beberapa maksiat yang Allah secara langsung mengancam dengan neraka. Nah, kemudian apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh hamba-hambanya untuk beribadah, itu biasanya Allah memberikan janji kepada orang yang melakukan ibadah itu dengan berbagai macam janji. Ada janji Allah kepada orang yang melakukan ibadah diberi pahala sebesar sekian besar. Ada janji Allah, siapa yang melakukan taat ini maka dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Man bana masjidan banallahu lahu baitan bil jannah. Siapa membangun satu masjid, Allah bangunkan dia rumah di dalam surga. Nah, itu Allah menjanjikan dengan rumah di dalam surga. Ada lagi Allah menyuruh kita berbuat taat dengan janji kita akan masuk surga tanpa hisab. Ada juga Allah menjanjikan kita, siapa-siapa yang berbuat taat seperti ini wajib dia masuk surga. Ada juga Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya, siapa-siapa yang melakukan ibadah-ibadah ini, aku haramkan dia masuk ke dalam neraka. Nah, itu ada. Nah, jadi ibadah-ibadah ini tentu kita pilih. Kita semuaan menggawi ibadah itu pada kawa. Cuma ibadah sebagaimana Allah janjikan, ada ganjarannya pahala, ada ganjarannya surga, ada ganjarannya selamat daripada api neraka. Yang perlu kita perhatikan adalah ibadah-ibadah yang ganjarannya itu selamat daripada api neraka. Ini lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Memang setiap kita melakukan kewajiban dan kita bisa menjauhi yang dilarang Allah, itu sudah pasti kita selamat dari neraka, masuk surga. Bila kita melaksanakan seluruh kewajiban yang wajib kepada kita gawi, larangan-larangan Allah kita jauhi, kita masuk surga dan selamat dari neraka. Nah, cuma dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, kada tentu semuanya diterima oleh Allah. Kada tentu semua pekerjaan kita diterima oleh Allah. Kada tentu semua ibadah kita sah, gugur daripada kewajibannya. Nah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan daripada yang wajib yang telah kita kerjakan itu. Jadi ibadah sunat ganjarannya macam-macam, ada yang surga, ada yang diberi pahala,
ada yang diberi bidadari, ada juga ibadah sunat yang ganjarannya selamat dari neraka. Nah, ini yang utama kita perhatikan. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuhafizu ala arba'in raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha, harramahullahu 'alan nar." Rawahu Ahmad. Barang siapa memelihara atas 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, harramahullah 'alan nar, Allah haramkan dia dimakan api neraka. Nah, ini lebih penting daripada masuk surga, karena semua kita masuk surga asal kita beriman. Cuma apakah di neraka kalau singgah kada tahu. Nah, kalau ini sudah nyata, bila kita mengamalkan ini, Allah haramkan kita dijilat api neraka. Siapa-siapa yang memelihara, memeliharanya artinya tentu merutinakan hari-hari digawinya. Qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, harramahullah 'alan nar. Maka ngalih benar itu, qabliyahnya 4, ba'diyahnya 4, zuhurnya 4, 12 rakaat jadinya. Namun orang-orang yang sibuk sangat berat menggawi nang itu. 4 rakaat bisa dikerjakan sekaligus. 1 kali salam, 1 kali tasyahud akhir. Usalli qabliyataz zuhri 4 raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat sunat karena Allah. Usalli qabliyataz zuhri 4 raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Ini rakaat pertama Fatihah kuliah misalnya, rakaat kedua Fatihah kulhu, nah rakaat ketiga keempat Fatihah aja, kada usah bersurah. Nah, kayaknya zuhur, tuntung zuhur ba'diyahnya 4 pulang. Usalli ba'diyataz zuhri 4 raka'atin sunnatan lillah ta'ala. Sembahyang ba'diyah zuhur 4 rakaat sunat karena Allah, sekaligus saja 4 rakaat. Nah, itu boleh macam itu. Hendak terlambat lagi 2 rakaat dulu, 2 rakaat pulang, hanya zuhur, 2 rakaat pulang, 2 rakaat pulang. Oh, terlambat itu. Yang penting asal 4-nya itu, 4 rakaatnya. Nah, ini ganjarannya kalau kita bisa merutinkan itu, bukan surga, bukan pahala. Tubuh kita haram dimakan api neraka. Kemudian lagi Rasulullah bersabda, "Man shalla 4 raka'atin qabla al-'asri harramahullahu badanahu 'alan nar." Rawahu Tabarani. Siapa sembahyang 4 rakaat sebelum asar, harramahullah badanahu 'alan nar, Allah haramkan badannya atas api neraka. Qabliyah, asarnya kada bakal qabliyah, ba'diyah sunat asar aja. Ini ba'diyahnya kada ada. Ini bila qabli ba'di itu menghimbahnya dan sebelumnya. Kalau asarnya sunat asar aja. Usalli sunnatal asri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Sembahyang sunat asar 4 rakaat karena Allah, sekaligus langsung 4 rakaat, 1 salam, 1 kali tasyahud. Harramallahu badanahu 'alan nar. Asal yang pertama tadi asal terlalu sulit, yang kedua ini yang dirutinakan. Ini ibadatnya yang penting rutinnya itu, nah muhafazahnya. Yang ketiga ada lagi hadis Rasulullah, "Idza shallaita subha faqul qabla an tatakallama Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa innaka in mutta min yaumik kataballahu laka jiwaran minan nar wa idza shallaita al-maghrib faqul qabla an tatakallama Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa innaka in mutta min lailatik kataballahu laka jiwaran minan nar." Rawahu Nasa'i. Bila engkau sembahyang subuh
Tuntung sembahyang subuh sebelum kita berkata-kata duniawi. Nah, sebelum berkata-kata duniawi, berkata-kata zikir, ayo jangan ada apa-apa. Sebelum berkata-kata duniawi, baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan dirubah. Misalnya Allahumma ajirna, kada asih lagi, atau 8 kali kada asih lagi. Nanti mengatakan 7 itu ada rahasia di balik angka 7 itu. Nah, jika engkau mati pada hari itu, Allah pastikan engkau selamat daripada neraka. Jika engkau sembahyang maghrib, tuntung maghrib, jangan berkata-kata duniawi sebelumnya. Baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Jika engkau mati pada malam itu, Allah pastikan engkau mati selamat daripada api neraka. Nah, kadang alihin itu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Artinya apa? Allahumma ya Allah ajirni, selamatkan aku minan nar daripada neraka. Nah, 7 kali. Jadi bila kita membaca sudah sembahyang subuh 7 kali sebelum berkata-kata dunia tadi, nah, andai kata mati kita hari itu, sudah pasti kada ke neraka, selamat daripada neraka. Hadis Rasulullah SAW lagi, man shalla arba'ina yawman bi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, rawahu Tirmidzi. Barang siapa sembahyang 40 hari berjamaah, 40 hari berjamaah, dia menemui takbiratul ihram imam. Artinya waktu imam mengucap Allahu Akbar, ini sudah ada di belakang itu. 40 hari kau berturut-turut nang macam itu, dipastikan dia selamat daripada neraka dan selamat daripada munafik. Ini 40 hari, kada boleh tapagat-pagat, kada boleh terliung-liung, mesti 40 hari. Dan setiap kali takbiratul ihram imam, kita sudah ada di belakang imam. Itu pengalihin itu berarti itu dipastikan bagi dia selamat daripada neraka, selamat daripada munafik. Rasulullah bersabda lagi, man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal azab, rawahu Ahmad. Barang siapa sembahyang, ujar Nabi kita, di masjidku, Masjid Nabawi itu, 40 kali sembahyang. Ini 40 kali lain 40 hari, 40 kali sembahyang. Kada keleputan bagi dia satu sembahyang pun, dipastikan dia selamat daripada neraka dan selamat daripada munafik juga. Nah, ini kada syarat takbiratul ihram kita sudah berada di belakang imam, kada syarat. Yang penting kita sembahyang di Masjid Nabawi itu 40 waktu. Sembahyang berjamaah kah? Kada kah? Pokoknya sembahyang di Masjid Nabawi itu 40 waktu. Makin kau berjamaah makin bagus, sudah dijamin, dipastikan bebas daripada neraka dan bebas daripada azab. Mubara'atun minal azab, selamat daripada azab, rawahu Ahmad. Jadi minimal itu 8 hari berdiam di Madinah. Bangunnya di Madinah di 2 hari saja atau 3 hari saja. Nah, usahakan mengqadaan supaya dengan harapan
bisa dimasukkan di dalam hadis itu, walaupun belum pasti, cuma berharap agar bisa dimasukkan dalam hadis itu. Sembahyang 40 kali sembahyang, kan itu pasti 8 hari, maka diam di situ kalau semestinya. Nah, bagi yang di Madinah cuma 3 hari 2 hari, yang lain dikabai sembahyang supaya jadi 40 sembahyang. Kemudian lagi, man sa'ala al-jannata thalatha marratin qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, wa man istajara minan nar thalatha marratin qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Kalau kita setiap hari ini minta surga kepada Allah 3 kali sehari, surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Kalau kita berlindung kepada Allah 3 kali, neraka pun akan berdua ujar neraka, ya Allah, selamatkan dia daripada neraka. Nah, kita membaca ratib terus hari-hari, masuk sudah itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kan 3 kali itu. Jadi kita merutinakan ratibul terus, termasuk di sini sudah kita minta surga dan berlindung daripada neraka. Rasulullah bersabda, man shalla alayya mi'ata marratin kataballahu baina ainaihi barahatan minan nar wa barahatan minan nifaq wa askanahu Allah yaumal qiyamah ma'as syuhada. Rawahu Tabarani. Ujar Nabi kita, barang siapa berselawat atasku 100 kali, Allah tulis di dahinya selamat daripada munafik, selamat daripada neraka, dan di akhirat nanti bersama syuhada, para orang-orang yang gugur fisabilillah. 100 kali berselawat kepada Nabi. Kada dijelaskan seminggu sekali, 100 kali ini itu kayak apa, kada tahu. Cuman yang paling supaya jangan luput lagi adalah malam 100, siang 100. Nah, kada betah luput lagi, itu paling kada. Man dhaha tayyibatan nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu ijaban minan nar. Barang siapa berkurban pada hari raya kurban atau hari tasyrik, dia berkurban dalam keadaan bersih dirinya, baik dirinya. Artinya dia berkorban bukan semata-mata untuk mencari sesuatu selain Allah. Nah, muhtasiban li udhiyatihi, dia mengharap pahala bagi korbannya itu, kanat lahu hijaban minan nar, maka korbannya itu dinding daripada api neraka. Nah, hijaban lahu minan nar, hijab baginya daripada api neraka. Rawahu Tabarani. Rasulullah bersabda lagi mengenai keselamatan daripada neraka adalah, hurrimatin naru ala ainin damahat aw bakat min khasyatillah wa hurrimat ala ainin zahirat fi sabilillah. Rawahu Ahmad. Neraka itu diharamkan menyentuh mata yang menangis karena takut kepada Allah. Orang beribadah, tobat, menangis, takut lawan Allah. Nah, mata-mata macam itu kada akan disentuh neraka. Hurrimat, diharamkan neraka menyentuhnya. Man madalahu thalathatun minal walad lam yablughul hinsa lam yaridin nara illa habira sabil. Rawahu Tabarani. Barang siapa mati baginya 3 orang anak yang belum balik, 3 ekor anaknya mati, dia kada akan masuk neraka, kada akan melewati neraka, kada akan masuk neraka kecuali lewat di Siratal Mustaqim itu aja.
Ini orang memang sudah beranak belum balik mati, beranak belum balik anaknya mati sampai 3 ekor. Nah itu jadi pendinding juga bagi kedua orang tuanya daripada api neraka.